touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Sociological Jurisprudence, mata kuliah pengantar filsafat hukum dengan dosen mampu Ibu Siti Nurhasana SHMH. Guys, lihat deh, ada berita loh, kakek 75 tahun di Sulawesi Selatan divonis 3 bulan hanya karena nebang pohon di hutan. Yang bener, Nat, nebang pohon di kebun sendiri masa bisa divonis nggak adil itu sih? Emang tak rasa keadilan penegak hukum kita gimana ya? Kasian tahu pakai yang udah lansia seperti itu, masa harus ngadepin hukum pidana? Tapi ya Del, kita juga nggak bisa pakai perasaan buat nilai masalah ini. Berdasarkan putusan PN Watan Sopeng, kakek Natu secara hukum tertulis terbukti bersalah melakukan penebangan di dalam kawasan hutan lindung. Jadi secara hukum positif, aturan kehutanan harus ditegakin tanpa mandang bulu mau dia siapapun gitu. Nah, jadi makanya per tanggal 3 Februari 2021, pihak kakek ini mengajukan upaya hukum banding dan sampai sekarang proses hukumnya masih diuji di pengadilan. Tapi Fir, kalau hukum ditegakin secara kakek itu hukum cuma jadi alat penindas masyarakat kecil. Jadi apa gunanya undang-undang dibuat kalau malah cuma merenggut hak tanah adat atau kebun yang udah dikelola turun-temurun oleh masyarakat di sana? Loh, kepastian hukum itu juga bagian dari keadilan, Del. Negara itu menetapkan kawasan hutan lindung tentunya untuk fungsi ekologis yang lebih besar. Kalau semua orang bebas menebang pohon dengan alasan ini kebun saya tanpa izin resmi, wibawa hukum tertulis kita bisa runtuh dan kelestarian hutan terancam. Jadi, aparat penegak hukum cuma menjalankan teks undang-undang yang ada. Tapi kan ada realitas sosial di sana, Fadli. Masyarakat lokal udah ngelola lahan itu turun-temurun sebelum adanya klaim resmi dari negara. Apakah adil kalau mereka tiba-tiba dianggap kriminal? Iya, aku paham perasaan kalian. Tapi kan hakim tetap terikat aturan normatif saat memutus perkara. Mereka nggak bisa sembarangan buat aturan baru di tengah persidangan tanpa dasar legalitas yang tertulis. Nah, disitulah letak masalahnya, Fir. Hukum menjadi asing dan menakutkan bagi masyarakatnya sendiri ketika dipaksakan secara buta tanpa melihat latar belakang sosial dan sejarah penguasa tanah oleh masyarakat lokal tersebut. Oke, tapi dengerin dulu. Kita ini nggak lagi nolak fakta sosial, cuman harus jujur bahwa hakim ini kan menilai perkara berdasarkan bukti yang tertulis dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku juga. Nah, kalau bukti menunjukkan adanya penebangan di kawasan hutan terlarang, hakim akan menerapkan ketentuan pidana kehutanan. Kalau pihak keluarga punya bukti kepemilikan adat atas tanah itu, ya mereka harus ajuin bukti itu dulu di pengadilan, bukan hanya mengeluh di sini gitu loh. Tapi Fir, bukti kepemilikan adat itu seringkali tidak berbentuk sertifikat, Fir. Bukti-bukti itu kadang bersifat kolektif, seperti saksi tetangga, terus tuh praktik pengolahan lahan selama puluhan tahun, dan tradisi lisan. Sedangkan sistem peradilan kita sendiri tuh belum sepenuhnya akomodatif loh terhadap bentuk-bentuk bukti sertifikat seperti itu. Jadi tuntutan agar masyarakat membuktikan seringkali tidak realistis. Jadi, persoalan bukan tentang siapa yang benar menurut undang-undang, tapi apakah sistem hukum mampu menangkap kebenaran substantif masyarakat atau ada celah prosedural dan substantif di situ. Bener banget tuh Fadli. Hal ini juga mengingatkan kita loh pada aliran Sociological Jurisprudence terkait pemikiran yang menekankan bahwa hukum itu harus dipahami dalam konteks sosialnya, bukan hanya sebagai teks formatif. Oh iya, ada juga tokoh-tokoh aliran ini seperti Roscoe Pound memandang hukum sebagai alat sosial yang harus menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat. Kalau kita pakai lensa hukum, kasus itu menunjukkan keretakan antara hukum tertulis dan realitas sosial. Jadi, hukum itu harus efektif hanya jika ia hidup dan relevan di masyarakat. Nah, kalau kayak gitu, apa upaya hukum yang bisa dilakukan keluarga kakek Natu selain banding? Apakah ada mekanisme restitusi atau pengakuan hak adat yang bisa dipakai? Oh iya, ada beberapa jalur loh yang bisa ditempuh kakek Natu, seperti banding, kasasi, ataupun upaya hukum luar biasa. Jika ada novum, selain itu ada mekanisme administratif yang dimana mereka bisa mengajukan permohonan pengakuan hak atas tanah adat ke pemerintah daerah ataupun menempuh mediasi dengan KLHK. Tapi semua itu kan membutuhkan bantuan legal.
Selain itu, dokumentasi sejarah dan dukungan advokasi publik. Oke, aku setuju bantuan legal itu penting. Tapi kita nggak boleh ngelupain aspek pencegahan kayak penguatan sosialisasi aturan kehutanan dan pemberian sertifikat atau pengakuan formal terhadap tanah masyarakat sebelum terjadinya konflik dan jadi kriminalisasi. Tepat banget tuh, Fir. Kalau negara serius melindungi lingkungan tanpa mengorbankan hak-hak tradisional, harus ada peta batas yang jelas, registrasi hak layak, dan program pemberdayaan. Kalau tidak, penegakan hukum akan selalu bertabrakan dengan realitas sosial. Bagaimana kalau kita susun rekomendasi singkat poin-poin yang bisa dijelaskan oleh masyarakat atau LSM, yaitu pengumpulan bukti adat, permohonan pengakuan administrasi, permintaan penangguhan eksekusi putusan sampai proses banding selesai. Dan ini kampanye publik soal kasus ini. Keren, kita rekam aja nggak sih pembicaraan ini biar sebagai bentuk dokumentasi. Siapa tahu keluarga kakek Natu butuh bukti dukungan publik untuk menekan proses administratif. Nah, kita juga bisa loh kontak advokat pro bono, komunitas adat, dan akademisi yang fokus pada hak atas tanah. Kasus ini tuh bukan hanya soal satu kakek, tapi hal ini soal presiden. Bagaimana hukum kita memperlakukan masyarakat adat dan lansia yang bergantung pada lahan kecil untuk hidup. Oke, aku bakal ngecek kembali pasal-pasal yang dipakai dalam putusan PN Watang Sopeng dan juga dokumen bandingnya. Kalau ada inkonsistensi penerapan hukum atau kayak kelalaian dalam pembuktiannya, itu bisa jadi titik lemah di kasasi nanti. Bener banget tuh. Ingat guys, keadilan tuh gak cukup hanya ditegakkan sebagai teks. Ia juga harus hidup dalam praktik yang adil. Kita harus bantu kakek itu bukan hanya untuk menang di pengadilan, tapi untuk menegakkan bahwa prinsip hukum harus melindungi, bukan menghukum tanpa adanya kejelasan. Setuju. Jadi gimana kalau kita bagi tugas? Aku kontak LSM lingkungan, Adel urus dokumentasi publik, Vira cek dokumen hukum, dan Nadia kamu hubungi advokat pro bono dan komunitas adat. Jadi, berdasarkan kasus kakek Natu, menyingkap terkait ketegangan antara penegakan hukum tertulis dan realitas sosial, meski putusan pengadilan berpijak pada ketentuan kehutanan, klaim negara atas kehutanan seringkali bertabrakan dengan praktik pengelolaan lahan adat yang diwariskan turun-temurun. Nah, di sisi lain, ada pun solusi efektif yang memerlukan penegakan ganda, seperti prosedural atau upaya banding, kasasi, pengumpulan bukti, dan strukturalnya seperti pengakuan hak layak, peta batas partisipatif, sertifikasi, dan serta akses bantuan hukum. Nah, dari perspektif sociological jurisprudence, hukum itu harus berfungsi sebagai alat sosial yang responsif, berfungsi sebagai konteks atau konteks masyarakat. Penegakan hukum beresiko menjadi bentuk kriminalisasi terhadap kelompok rentan. Sekian, terima kasih.